Solo Leveling adalah salah satu anime paling terkenal saat ini. Sebelum animenya pun rilis, Solo Leveling udah terkenal duluan karena animenya adalah adaptasi dari salah satu manhwa paling terpopuler di dunia. Bahkan animenya sekarang ada di nomor 1 dalam popularitas season ini. Orang-orang yang udah baca Solo Leveling bilang kalau manhwanya bagus, bahkan teman-teman gue yang baca ngerekomendasiin gue buat baca nih manhwa. Jadi gua nggak baca, dan waktu berlalu tiba-tiba Solo Leveling diadaptasiin jadi anime. Terus animenya rilis dan akhirnya gua sebagai channel review anime tetap nggak nonton sampai kemarin. Animenya udah rilis 8 episode, jadi gue tonton aja karena gue butuh healing dari video sebelumnya anjir. Jadi, apa Solo Leveling sebagus yang orang-orang bilang? Mungkin Solo Leveling bertempat di dunia nyata yang dimana dungeon asing bisa muncul di dunianya. Dan dungeon itu harus dikalahin semua monster yang ada di dalamnya. Kalau dungeon yang gak dikalahin tepat waktu, monster yang di dalamnya bisa keluar dan bikin kacau dunia nyata, yang dimana ngebahayain penduduk sekitar. Ada kumpulan orang-orang yang ngurusin dungeon-dungeon itu, yang disebut Hunter. Beberapa orang terkualifikasi jadi Hunter, beberapa orang enggak. Ketika lu jadi Hunter, lu bakal diposisikan di antara level E sampai level S, tergantung seberapa kuatnya lu. Dan di sini main karakter kita, Jinwo, berada di level E. Dan bukan cuma level E, dia itu paling terlemah anjir. Bahkan dia sampai terkenal karena saking lemahnya. Dan lu tahu itu nggak bener karena dia main karakternya anjir. Dan dia juga udah terbiasa dianggap kayak yang terlemah. Dia cuma ngerasa kayak, ya emang bener gue yang terlemah. Tapi Jinwo nggak pantang menyerah. Dia tetap berjuang dan bertarung sekuat-kuatnya, meskipun jadi beban di timnya anjir. Suatu hari Jinwo dan partinya lagi menjelajah dungeon ya kan. Pas di dungeon mereka nemu suatu lubang yang agak mencurigakan. Tapi mereka mikir kayak, ya kemungkinan kita dapat hadiah di sana, jadi gas aja. Terus mereka masuk ke sana dan gue bilangin ke lu pada, tuh lubang bukan lubang yang bisa lu gas aja anjir. Karena yang terjadi tuh party harus ngehadepin hal yang paling bikin manusia trauma men. Boku no Pico. Mereka nemu tempat yang gede banget kayak kolosium, berisi patung-patung gede banget. Patungnya serem, tempatnya serem pokoknya. Terus pintu tempatnya ketutup sendiri dan mereka gak bisa pulang. Dan satu orang ini nyoba buat balik. Apa yang terjadi? Patungnya gerak dan ngebelah deh orang anjir. Semuanya jadi pada takut ya kan. Anyway, abis itu gak ada apa-apa. What the fuck, patungnya ngeluarin laser dari matanya anjir. Dan disinilah mereka tahu kalau mereka bakal mati. Satu orang lagi nyoba buat kabur, dia kira dia punya kekuatan cepet ya kan. Dia lari dan bang, tinggal kaki doang tuh orang anjir. Si Jinwo dia punya ide, dia mikir kayak mungkin kalau gue sembah nih patung, dia gak bakal ngebunuh gue. Dan bener setelah si Jinwo nyembah tuh patung, patungnya gak ngebunuh. Tapi patungnya bangun jadi Rumbling versi 2 dan mereka lari anjing, what the fuck. Dan nih orang dia mikir keluarganya gimana ya kan di rumahnya. Boom, dia kebelah 2 karena kedeketan sama patung lainnya anjir. Si Jinwo pun keinjek sama tuh Titan dan putus salah satu kakinya men. Pelajaran sejarah. Jinwo bilang kalau di dalam legenda beginian kita harus ngebuktiin iman kita kepada patung ini dan ngorbanin sesuatu untuknya. Setelah ngomongin gituan, mereka ke tengah-tengah tempat itu, beberapa api pun nyala dan pintu gerbang masuk tadi kebuka men. Mereka ngira itu cuma jebakan, tapi di sisi lain patung-patungnya ngedatengin mereka, yang bikin bingung apa mereka harus stay atau kabur aja ke pintu terbuka itu. Tapi cewek ini saking ketakutannya, dia kabur anjir. Dan tuh cewek berhasil kabur, beneran bisa keluar. Tapi anehnya, apinya berkurang 1. Terus si Jinwo mikir kalau ini tuh cuma ujian gitu dari patung ini, buat ngebuktiin imannya ke patung itu. Tetep, satu orang lari lagi dan berhasil. Terus satu orang lagi kabur dan sisa 3 orang doang di tempat ini, yaitu Jinwo, Johe, dan Pak Song. Si Pak Song ini mau ngorbanin dirinya. Dia bilang kalau Jinwo dan Johe masih punya banyak masa depan di hidupnya. Apa yang terjadi? Kaki Johe tiba-tiba gak kuat buat jalan anjir. Jadi Jinwo bilang kalau mereka berdua lah yang lebih baik keluar, karena siapa yang bakal ngebawa Johe anjir? Kaki gua buntung. Si Johe banyak bacot dan si Pak Song ini ngetak tuh cewek anjir dan ngebawa pergi dia pulang. Dan sisa Jinwo lah yang berada di tempat ini. Apa yang terjadi? Well, lu lihat sendiri.
Dari awal anime nggak takut buat nunjukin darah-darahnya men. Dan anime nggak main-main sama gore-nya. Voice actingnya juga gila di part ini. Di awal-awal animenya langsung ngasih situasi yang dimana mereka harus ngelakuin keputusan yang susah, yang dimana menjadi penarik penonton anime ini. Orang-orang di B-Station suka banget sama nih anime. Dan beberapa orang cuman berharap jerawatnya hilang. Terus apa yang terjadi setelah penyiksaan brutal Jinwo ini? Setelah dibelah, tusuk, bacok, patung yang ngangkat pedangnya untuk serangan terakhir, patung yang mengayun tinggi pedangnya, dan muncul notifikasi di depan Jinwo. Notifikasinya ngasih tahu bahwa Jinwo ternyata sering main slot dan dia belum bayar utang pinjolnya. Intinya tuh notifikasi ngasih tahu Jinwo kalau dia terkualifikasi buat menjadi player. Dia diberi pilihan antara mau jadi player atau enggak. Kalau dia nggak mau, jantung dia bakal berhenti dalam 0,02 detik. Ya sama aja nggak ada pilihan anjir. Jadi ya Jinwo terima jadi player. Dan Jinwo sadar kembali di rumah sakit. Setelah 3 hari kejadian anjir. Ada pengawas yang nanya-nanya dia. Katanya nih dungeon aneh lah bla 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 bla. Dan Jinwo dicurigain kalau dia punya kebangkitan kedua. Apa itu kebangkitan kedua? Kebangkitan kedua adalah kejadian langka yang dapat meningkatkan rank hunter yang tadinya misalnya E jadi lebih tinggi kayak ke C gitu. Jadi buat ngebuktiin si Jinwo punya kebangkitan kedua atau enggak, si Jinwo diukur kekuatan sihirnya pakai nih alat dan skornya dapat 10 yang dimana kecil banget. Si bro di roasting terus anjir. EQ でも普通は70を超えるのにあれじゃ一般人と変わりません. Dan mulai sekarang si Jinwo bisa ngelihat tampilan ini. Dan cuma dia yang bisa ngelihat. Tampilannya berisi kayak game-game RPG biasa. No way si bro dapat program olahraga Saitama anjir. Dan disinilah gue mulai tertarik sama animenya. Kayak seru aja tuh program. Jinwo harus selesain tuh tugas Saitama. Kalau enggak, dia bakal kena hukuman. Kayak dikejar-kejar ular gede anjir selama 4 jam. Dengan kata lain, Jinwo harus ngelakuin tuh program. Dan hadiahnya gila nih program. Setelah ngelakuin semua olahraga itu, lu bisa langsung pemulihan penuh. Dan lu dapet 3 poin untuk milih stat kekuatan yang lu mau tambahin. Terus dapet loot gacha. Damn, gue juga mau program kayak gitu. Solo Leveling menurut gue tuh salah satu anime yang dimana overpowernya berasal lebih natural. Kayak karakternya kerasa ngasilin ke overpowerannya gitu. Kayak main karakternya tuh pantas buat dapet overpowernya gitu loh. Dibanding anime-anime overpower biasanya. Yang kerasa random aja menurut gue. Gue suka animenya bener-bener ngebangun MC-nya gak terburu-buru. Animenya bener-bener ngegunain waktunya buat nge-build up ceritanya daripada cuman fighting yang gak ada artinya. Dan pada dasarnya Solo Leveling juga berasa lebih real menurut gua. Dunianya lebih hidup, lebih nyata dengan penduduk di sekitar, bahayanya dungeon di dunia nyata. Saking real dunianya kan ada monster ya kan. Dan orang penduduk pada ngapain? Foto-fotoin monsternya men. Yap, sangat real. Ternyata bukan keamanan yang pertama, tapi sosial media. Gue juga suka karakternya nggak kayak NPC. Apa yang mereka alamin tuh bener-bener mempengaruhi mereka gitu loh. Banyak karakter development di Solo Leveling, terutama tentu si Jinwo. Kita pada dasarnya nontonin dia untuk ngelihat seberapa jauh dia berjuang untuk jadi lebih kuat atau jadi lebih baik. Dan animenya bener-bener ngegunain waktunya buat ngebangun nih karakter perlahan-lahan. Jinwo mulai konsisten olahraga, berjuang di dungeon sendirian, dan kepribadian dia juga mulai berubah. Si bro ngeris dokter di rumah sakit dengan gak sengaja anjir di episode 5. Cewek-cewek jadi pada suka sama nih upcoming Giga Chat. Si bro glow up, dia jadi lebih tinggi, cara ngomong dia beda, suaranya lebih deep ya kan. Lihat dia orang yang sama satu episode yang lalu anjir. Itu semua karena konsisten olahraga, what the fuck. Dan mungkin itulah kenapa kalian harus workout man. Kita harus ngubah stereotip wibu man. Kita gak mau dianggap kalau jadi wibu tuh sama dengan bau bawang. Kita mau dilihat sama orang sebagai Giga Chat. Oh lu fans Solo Leveling, lakuin 100 push up sekarang. Yap, gue gak bakal lakuin itu anjir, apalagi pas puasa. Dan episode terakhir yang mau gue omongin yaitu episode 6. Ini episode bikin gue merinding men. Momen yang gue omongin yaitu pas si Jinwo harus ngelakuin hal yang parah pokoknya. Di momen itu dia sadar gimana kenyataan dunia ini. Dia udah muak men sama beginian. Jadi Jinwo ngelakuin apa yang harus dia lakuin. Episode 6-nya gila pokoknya. Soundtrack mantep, gue merinding anjir. Kayak semua build up anime ini tuh ngarah ke momen ini. Jinwo tuh lemah banget di awal. Dia bertarung terus untuk lebih. Dia muak, jadi diri dia yang lemah. Jadi dia ngelakuin semuanya untuk jadi lebih kuat. Dan di momen inilah dia bener-bener berubah men. Semuanya bisa berubah kalau lu bener-bener berusaha untuk itu. Kayak yang pepatah legenda bilang men, nothing lasts forever, we can change the future.
Animasinya juga mantep, gua kira animasinya biasa aja di awal, tapi pas ditunjukin lebih banyak fight scene-nya, memang bener-bener bagus men. Episode 11 animasinya bagus banget by the way, gua nulis nih skrip dari episode 8 dan episode 11 rilis gua masih nulis ya, begitulah channel konsisten ini. Ya intinya animasinya bagus. Studio A1 Picture bener-bener ngadaptasiin dengan baik manhwa ini. Dibanding beberapa manhwa yang pernah diadaptasiin ke anime sebelumnya. Karena yang gua denger-denger, adaptasinya nggak bener-bener nge-skip apa-apa dari manhwanya. Dibanding God of High School, adaptasi manhwa juga, isinya berantem doang anjir selama 12 episode tanpa nge-build up cerita apa-apa karakternya. Karena chapternya banyak yang di-skip intinya. Setahu gue gitu. Awalnya gue ragu sama nih anime, tapi setelah nonton episode 3 gue beneran tertarik sama animenya. Gue rasa animenya bagus-bagus aja dan gue ngerasa animenya masih memasak gitu, masih cooking. Mereka masih ngebangun ceritanya buat cerita yang lebih panjang. Dan ya menurut gue nih anime belum menyentuh puncaknya. Gue baca komen-komen dan temen gue juga bilang kayak tunggu momen Arise lah, Awaken, Jeju Island atau apalah gue nggak tahu namanya. So ya ini anime emang bagus dan semakin bagus seiring episodenya. Gue tahu beberapa orang ngerasa animenya agak slow, tapi gue sendiri nggak ngerasa gitu. Pacingnya stabil-stabil aja menurut gue. Tapi gue ada beberapa komplain buat animenya. Gak tahu buat kalian gimana, tapi ini yang gue rasain. Yang pertama yaitu nggak ada karakter yang menarik selain Jinwo. Seenggaknya di season ini, gue nggak ngerasa ada karakter yang menarik selain Jinwo. Ya kemungkinan karena sebagian besar ceritanya benar-benar fokus ke Jinwo aja. Dan gue tahu ada karakter sampingan yang mungkin menarik buat kalian kayak mbak-mbak ini yang gila atau yang lainnya. Tapi buat gue karakter-karakter itu masih kerasa kayak behind the scene animenya doang. Kayak belum bener-bener ada karakter yang bikin gue tertarik semenarik Jinwo gitu loh. Belum ada karakter yang bersinar kayak Jinwo, itu yang gue maksud. Mungkin di season selanjutnya ada, I don't know. Tapi ya itu komplain pertama gue. Dan yang kedua yaitu ini agak nitpick tapi skillful recovery-nya Jinwo. Yang dimana dia bisa ngegunain skill itu buat ngemulihin dirinya secara instan. Dan itu kerasa kayak cheat aja anjir menurut gue. Kayak what the fuck, itu OP banget anjir. Ya skillnya kelihatan cool apalah, tapi kerasa curang aja buat gue tuh skill. Udah itu aja komplain gue. Ini gue recording jam 12 malam capek anjir, suara gue serak. Selain itu overall animenya bagus, animasinya mantep. Gua rasa juga kita udah dimanjain sama rilisan anime-anime beberapa tahun ini. Kayak gua ngerasa kita tuh hidup di zaman yang dimana animasi berkembang banget. Kayak mata kita tuh udah dimanjain banget sama anime-anime indah ini men. Gak mungkin kita bisa dimanjain lebih dari ini. Oh shit. Yap, kita dimanjain lagi.